Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya sampaikan tutorial bagaimana menginput laporan penatausahaan ijazah 2024 untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Bapak dan Ibu, kita akan coba menginput di website earsip.disdiktangerang.id ini ya. Jadi ini sudah punya domain. Kemudian ini adalah halaman depan dari websitenya. Ini halaman home. Kemudian ada earsip, sedikit tentang artikel tentang arsip untuk mempercantik halaman depannya saja. Kemudian di sini sedikit tentang standar penjaminan mutu internal, gambarnya belum saya edit, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada 3 bilah, ya, ada bagian kiri, tengah, dan bagian kanan. Bagian kiri berkait dengan laporan terkirim. Nanti ini akan berisi tentang laporan dari penataan ijazah yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu guru, oleh sekolah. Nanti ini akan kita bisa lihat di sini untuk admin, para pengawas bisa melihatnya ya. Sementara nanti kalau publik itu hanya tabel saja nanti di bagian tengah. Itu rencana saya seperti itu. Yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekolah adalah mengisi penatausahaan ijazah. Lalu apalagi, kita coba lihat saja Bapak Ibu. Kita masuk menggunakan akun ya. Saya coba menggunakan akun SMPN 1 Pakwaji. Bapak Ibu klik di sini login. Kemudian passwordnya. Kemudian klik login. Nah, Bapak dan Ibu begitu login, si pengguna ini sudah tampak di sini ada namanya, yaitu SMP Negeri 1 Pakwaji. Ya. Nah, kalau kita klik home, ini sama dengan bagian depan ketika user tidak ada yang login. Jadi ada 2 bilah, kiri dan kanan. Dan satu tambahan lagi yaitu untuk mengisi konten ya. Saya sudah login sebagai sekolah, akun sekolah. Kalau kita klik laporan ijazah, maka di sini tidak muncul karena tidak didapatkan akses untuk melihat itu. Ya. Kemudian klik add content. Nah, di sini sekolah bisa menambahkan artikel-artikel ya. Atau nanti Bapak Ibu pengawas juga silahkan, atau para kepala sekolah juga silahkan ya untuk menambahkan artikel di sini berkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian yang bilah sebelah kanan ini mengisi laporan. Nanti mungkin di sini akan lebih banyak lagi poin-poinnya. Ini baru satu poin yaitu penataan ijazah 2024. Kita klik saja teman-teman. Nah, ini berbeda dengan yang kemarin. Saya coba ini desain dengan modul yang sedikit agak lebih bagus, yaitu menggunakan webform, modul webform ya. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Yang Bapak Ibu lihat adalah yang pertama judul dari formulirnya, yaitu formulir penatausahaan ijazah 2024. Kemudian di sini ada progress bar atau halaman-halaman, tahapan halaman. Ada tahapan halaman identitas sekolah, kemudian ada pelaporan, ada pengarsipan, dan halaman yang menyatakan bahwa pelaporan atau penginputan sudah selesai atau sudah komplit. Yang pertama muncul adalah yang pertama halaman identitas sekolah seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ya, seperti ini. Di sini nanti Bapak Ibu silahkan klik atau tuliskan nama kepala sekolah ya. Misalnya seperti ini. Kemudian nama sekolah pengirim, misalnya
kita pilih saja, kemudian statusnya swasta. Ini halaman 1 sudah terinput, kita klik next. Masuk ke halaman kedua, Bapak Ibu. Di sini user sekolah mulai menginputkan, diawali dengan mengunggah surat penetapan kelulusan. Ya. Kemudian yang kedua, nanti itu mengisi jumlah belangko ijazah yang diterima. Jadi berdasarkan surat penetapan lulusan, maka nanti ini kalau di SK penetapan sekolah itu jumlahnya 300 anak, maka di sini ketikkan 300, Bapak Ibu ya. Misalnya kita buat saja 300. Kemudian jumlah belangko ijazah rusak, ya misalnya ada 30 seperti itu. Jumlah belangko ijazah yang penggantinya ini harus 30 ya, gitu kan. Nah, kemudian unggah berita acara serah terima belangko ijazah, ini adalah yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian unggah surat permohonan penggantian belangko ijazah rusak yang 30 yang ini. Kemudian unggah berita acara serah terima belangko ijazah pengganti yang ini yang 30. Nah, ini untuk file-filenya ini kita coba inputkan saja salah satu Bapak Ibu ya. Misalnya ada nggak dokumen yang PDF? Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya. Contoh saja. Kemudian yang lainnya karena ini belum menjadi prasyarat untuk diisi, jadi bisa dikosongkan dulu sementara. Nah, kalau sudah terisi, anggaplah ini sudah terisi, Bapak Ibu klik selanjutnya. Ini berarti halaman ketiga pengarsipan. Selain progres halaman, juga ada progres presentasi Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengisi elemen-elemen bagian-bagian yang ada di setiap halaman, itu akan menunjukkan berapa persen jumlah yang sudah terisi. Kemudian di sini di halaman pengarsipan, klik saja arsip aktif ya. Bapak Ibu bisa baca dulu di sini. Nah, ada keterangan aktif, pilih aktif. Yang ini inaktif nanti oleh dinas setelah masa retensi gitu kan. Jadi begini maksudnya adalah kita kepala sekolah atau sekolah tugasnya adalah hanya mengirim laporan. Ketika laporan ini dikirim, maka statusnya itu masih aktif ya. Ijazah-ijazah yang ada di dinas pendidikan itu termasuk dokumen lainnya itu aktif. Kemudian Bapak dan Ibu klasifikasi arsip, karena ini ijazah, maka kita pilih cari klasifikasinya. Ada paling bawah Bapak Ibu di sini. Ya, nah ini aja lah ya. Kemudian tanggalnya silahkan diisi ya. Tanggalnya, tahunnya dulu sampai 2050 itu ya. 2024 tahunnya, bulan Juli. Misalnya hari ini tanggal berapa sekarang? 15 Bapak Ibu ya. Kemudian jamnya silahkan, misalnya sekarang jam berapa ini? Jam 20.59 sampai jam 9 ya. 59 menit berarti ada di sini. Kemudian masa retensi aktif, Bapak Ibu ketikkan saja 50 ya. 50 tahun gitu kan. Penanganan pasca retensi aktif itu nanti ditinjau ulang saja, klik. Kemudian hak aksesnya ini untuk pengarsipan itu adalah dinas, tidak ada pilihan lain. Dan yang berikutnya adalah beri rating ya. Ini rating defaultnya 1. Boleh Bapak Ibu beri rating 5 jika aplikasi ini cukup membantu untuk proses pelaporan. Setelah itu, klik kirim laporan. Oke Bapak Ibu, nah ini statusnya Bapak Ibu sudah kirim komplit. Kemudian untuk melihat apa yang dikirim oleh Bapak dan Ibu, itu kembali ke form ya, back to form. Back to form ya. Nah ini berarti sudah ya. Berarti Bapak Ibu sudah mengirimnya. Nanti apakah sudah terkirim atau belumnya, nanti admin yang akan melihat, atau teman-teman yang ditugasi oleh Dinas Pendidikan untuk melihat apakah sudah terkirim atau belum. Nah, sebenarnya itu saja Bapak Ibu tugas dari sekolah untuk mengirim laporan. Nah, sekarang kita coba melihat yang barusan dikirim oleh
SMP Negeri 1 Paku Haji ya. Kita log out dulu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita coba masuk sebagai admin. Klik login. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat yang sudah di-input gitu ya. Dengan klik reshoot. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang barusan di sini SMP Islam Al-Wabin, jumlah belangko ijazah yang diterimanya 300, jumlah belangko ijazah yang rusaknya 30, jumlah belangko yang penggantinya 30. Kemudian unggah surat penetapan kelulusannya, ini sudah terunggah Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau ini mau ditampilkan secara keseluruhan, ini sangat panjang sampai ke sebelah kanan gitu. Ini saya hanya menyampaikan atau menampilkan hanya beberapa poin saja yang penting-pentingnya saja gitu ya. Terutama berkait dengan jumlah belangko ijazah pertama yang diterima dengan jumlah pengganti kalau memang ada yang pengganti, kalau enggak nanti ini nilainya 0. Kemudian jumlah belangko ijazah keseluruhan nanti ada jumlah di sini, nanti saya akan buatkan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya, ini dilihat dari sisi administrator ya. Bapak dan Ibu ya. Kemudian apakah bisa dilihat oleh sekolah? Kita coba log out Bapak Ibu ya. Kita login lagi, tadi saya lupa. Kita coba lihat. Kemudian saya lupa tadi, sekolah tidak melihat hasilnya ya. Biar bisa melihat juga. Form. Kemudian reset. Kita coba isi saja Bapak Ibu ya. Ini misalnya Pak Saprianto ya, Saprianto. Ini Negeri 12 Bellaraja ya. Kita next. Kemudian ini jumlah belangko diterimanya misalnya 140. Jumlah belangko rusaknya tidak ada. Kemudian jumlah belangko ijazah penggantinya tidak ada. Kemudian berita acara kalau ada kita kirimkan ke PT, masuk nggak ya? Coba aja. Kemudian anggaplah ini sudah diisi. Selanjutnya, kalau sudah selanjutnya tinggal pengarsipan saja. Statusnya arsip aktif. Klasifikasinya yang ini. Tahunnya 2024. Bulan Juli tanggal 15 jam 21. Waduh, udah jam 21 ya. Jam 21.04 ditinjau dinas, kemudian ratingnya 5, kirim laporan. Oke, back to form. Oh ya Bapak Ibu, ternyata untuk akun sekolah itu tidak bisa melihat hasilnya langsung ya. Nanti saya setting supaya bisa masuk ke tabel yang sudah terkirim di bagian tengah ya. Nah, rencana saya nanti di sini ada tabel atau grafik yang menunjukkan sekolah-sekolah yang sudah mengirim. Itu saja, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Untuk video tutorial keduanya ini ada perbaikan. Kalau mau nyoba silahkan Bapak Ibu ya, nanti pakai akunnya sekolah ya, nanti saya kirimkan di WA Group. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.